Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan dari mata kuliah Teori Akuntansi kelas 2020B jurusan Akuntansi UNESA. Selanjutnya, saya mewakili kelompok kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Alivia Arumstiawati dengan NIM 2008 0694 086. Kemudian ada Yuni Maulita Syafitri dengan NIM 2008 0694 096. Selanjutnya ada Fatihul Barokah dengan NIM 2008 0694 104. Yang terakhir ada Bunga Febri Kardianti dengan NIM 2108 0694 115. Submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama memahami definisi dari kerangka konseptual. Yang kedua ada memahami bukti riset tentang kerangka konseptual. Yang ketiga memahami penilaian atas kerangka konseptual. Yang pertama, memahami definisi dari kerangka konseptual. Kerangka konseptual sendiri adalah suatu konstitusi dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan menjelaskan sifat, fungsi, keterbatasan, akuntansi, keuangan, dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataukah tidak? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang definisi menurut FASB. Nah, kerangka kerja konseptual didefinisikan oleh FASB sebagai coherent system of interrelated objectives and fundamentals that is expected to lead to consistent standard and that prescribes the nature, functions, and limits of financial accounting and reporting. Kerangka kerja konseptual adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan, sedangkan fundamental adalah konsep-konsep yang mendasari akuntansi keuangan, yakni yang menuntut kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, juga cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya ini memahami bukti riset tentang kerangka konseptual itu sendiri. Kerangka konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang teliti, di mana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan yang empirik itu. Nah, kerangka atau pemikiran ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti, sehingga elemen pengukurannya dapat diperinci secara konkret. Adapun peranan teori dalam kerangka pemikiran yakni di bawah ini. Yang pertama sebagai orientasi dari masalah yang diteliti, selanjutnya sebagai generalisasi, yakni teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tentu baik asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima. Selanjutnya juga sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang penjelasan konsep, fenomena, dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu. Dan yang terakhir yakni sebagai peramal fakta. Nah, teori itu dapat melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui. Nah, untuk pengertian dan peranan dari kerangka konseptual dalam suatu penelitian adalah suatu
hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses penelitian, di mana kerangka konseptual itu harus menerangkan tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Yang pertama, selanjutnya bagaimana proses penelitian dilakukan dan apa yang akan diperoleh dari penelitian itu. Nah, gunanya kerangka konseptual itu adalah untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Fatihul Barokah. Untuk Fatihul, saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kerangka konseptual yang baik menurut Uma sekarang sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono dalam Iskandar dalam kurung 2008.254 sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. Yang kedua, kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan ada teori yang melandasi. Dan yang ketiga, kerangka konseptual tersebut lebih selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami. Pemilihan kerangka konseptual yang tepat pada sebagian besar penelitian ditentukan oleh beberapa landasan, yaitu landasan pertama berpikir deduktif, analisis teori, konsep, prinsip, premis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Landasan kedua berpikir induktif, analisis penelusuran hasil penelitian orang lain yang mendahului yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Dan landasan ketiga adalah merumuskan permasalahan dan penetapan tujuan penelitian atas dasar sintetis dari analisis landasan pertama dan kedua dengan cara berpikir kreatif inovatif, sintetis pengalaman, teori, fakta, tujuan penelitian, dan logika berpikir kreatif disusun menjadi kerangka konseptual penelitian. Tahap penyusunan kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah: yang pertama, seleksi dan definisi konsep. Dalam kurung, logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengembangkan pernyataan hubungan. Dan yang ketiga, mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka yang meliputi A. Disesuaikan dengan pernyataan masalah, B. Penjelasan bagaimana hubungan masalah dengan variabel yang lain yang diduga sebagai penyebab timbulnya masalah. Selanjutnya ada manfaat kerangka konseptual. Adapun manfaat dari kerangka konseptual yaitu pertama, membantu peneliti untuk menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas. Kedua adalah menguji apakah perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapainya logis. Ketiga adalah menemukan konsep-konsep yang dapat dipakainya untuk masalah penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, memahami penilaian atas kerangka konseptual. Pemahaman penilaian kerangka konseptual. Taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Taksonomi umum mengenai karakteristik normatif terdiri atas 3 kategori. Pertama adalah karakteristik formalisional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Kedua adalah karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Ketiga adalah karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.